Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Python function atau fungsi dalam bahasa pemrograman Python. So, sebelumnya, perkenalkan saya Sri Guru dengan NIM 1S1222079 dari kelas C. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi Python atau Python function. Nah, fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Nah, kita dapat meneruskan data atau dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Nah, suatu fungsi ini dapat mengambilkan data sebagai hasilnya. Kemudian, untuk cara membuat function ini, kita menggunakan kata kunci def. Di sini contohnya def my function, print hello from a function. Nah, kemudian di sini memanggil fungsi. Setelah kita membuat functionnya, kita akan memanggil functionnya dengan cara diberikan nama fungsi, kemudian dalam kurung kosong di sini. Seperti ini contohnya. Lalu kita mungkin langsung coba saja. Misalnya di sini saya buat sebuah fungsi, melalui kata def, fungsi, dalam kurung, kemudian saya coba untuk print hello Raya. Kemudian setelah dibuat functionnya, kita akan memanggilnya dengan cara mengetikkan nama functionnya, kemudian dalam kurung. Nah, kita coba jalankan. Nah, outputnya adalah di sini hello Raya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini juga argumen. Nah, fungsi ini dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Nah, argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurungnya, seperti yang ada dalam contoh ini. Nah, kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan. Nah, cukup dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya di sini untuk ini contohnya ada satu argumen. Misalnya kita ingin buat 2 atau 3 argumen, maka kita akan menambahkan tanda koma di sini, kemudian argumen yang berikutnya. Nah, kemudian untuk contohnya seperti ini. Nah, contoh berikut memiliki fungsi yang dengan satu argumen. Saat fungsi ini dipanggil, kita meneruskan nama depan yang digunakan dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Nah, misalnya ini contohnya my function fname. Nah, fname ini maksudnya adalah nama pertama, first name. Kemudian di sini di dalam function ini ada print fname plus refness. Nah, refness ini nama belakangnya maksudnya. Nah, kemudian ketika dipanggil fungsinya, kemudian dalam kurung ini terdapat nama, ini merupakan inisialisasi dari fname ini. Nah, jadi ketika dipanggil function ini Emil, maka Emil akan masuk ke fname yang ini, kemudian akan diprint bersama dengan ini. Langsung saja kita coba. Misalnya di sini fungsinya kita tambahkan parameter fname. Kemudian di sini misalnya fname tambah Raya. Nah, kemudian jika saya memanggil fungsinya kemudian dalam kurung Sri, maka yang akan tampil adalah Sri Raya. Saya akan rapikan sedikit di sini. Sri Raya. Nah, Sri ini dari fname di dalam fungsi, kemudian Raya ini dari print fname tambah Raya. Kemudian parameter atau argumen. Nah, istilah parameter atau argumen dapat digunakan untuk hal yang sama, yaitu informasi yang diteruskan ke dalam fungsi. Nah, ini ada contoh yang memiliki 2 argumen. Nah, ini def my function fname lname. Maksudnya fname ini first name, kemudian lname ini last name. Nah, ini diberikan contoh print fname plus spasi, kemudian last name. Nah, untuk fname ini Emil, kemudian untuk last name-nya ini refness. Misalnya di sini kita buat fname kemudian lname. Nah, di sini rayanya kita hapus. Kemudian di sini tambah lname. Nah, setelah ditambahkan 2 parameter di sini, maka di sini juga harus 2 parameter. Ditambahkan tanda koma, kemudian selanjutnya yaitu Raya. Kita coba tampilkan. Nah, outputnya adalah Sri Raya. Nah, jika kita memanggil sebuah fungsi dengan 1 atau 3 argumen, maka akan mendapatkan pesan kesalahan atau akan error. Nah, misalnya contohnya di sini, di dalam fungsi ini ada 2 parameter, tetapi ketika memanggil fungsinya hanya dimasukkan 1 parameter saja, maka itu akan error, karena harus terdiri dari 2 parameter sesuai dengan yang dimasukkan ke dalam fungsinya ketika dibuat. Nah, kemudian di sini ada yang namanya argumen sewenang-wenang. Jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi, maka tambahkan
tanda bintang sebelum nama parameter dalam fungsi tersebut. Nah, dengan cara ini, fungsi akan menerima jumlah argumen yang dapat mengakses item yang sesuai. Misalnya, jika jumlah argumen tidak diketahui, ditambahkan tanda bintang sebelum nama parameter. Contohnya di sini, def my function, tanda bintang kids, karena tidak ditahu berapa jumlah parameter yang akan masuk. Kemudian, print the youngest child is kids 2. 2 ini maksudnya adalah indeksnya. Di sini terdapat 3 parameter. Nah, masing-masing parameter ini memiliki indeks, di mana yang pertama itu bernilai indeks 0, kedua bernilai indeks 1, dan ketiga bernilai indeks 2. Nah, kemudian yang akan di-print di dalam fungsi ini, itu adalah indeks yang kedua. Maka yang akan tampil adalah Linus, di mana Linus ini bernilai indeks yang kedua. Misalnya, kita coba bintang name, nama misalnya. Kemudian di sini misalnya kita masukkan 3 parameter, Sri, Raya, Kuru. Nah, di sini kita buat misalnya the first name. The first name is, sini kita tambah, kemudian name indeks ke 0. Karena first name-nya bernilai indeks 0. Kita coba jalankan. Nah, sudah tampil di sini the first name is Sri. Kemudian ada kata kunci argumen. Kita juga dapat mengirim argumen dengan sintaks key sama dengan value-nya. Nah, contohnya ini memudahkan agar urutan argumen tidak menjadi masalah. Misalnya di sini ada my function child 3, child 2, child 1. Nah, kemudian print yang child 3-nya. Nah, di sini itu dimulai dari child 3 sampai child 1, sementara di dalam argumennya ini dimulai dari child 1 kemudian sampai child 3. Ini tidak berpengaruh kepada urutannya. Kemudian di sini juga ada argumen dengan kata kunci yang sewenang-wenang. Nah, di sini jika kita tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang akan dimasukkan, nah, maka ditambahkan tanda 2 bintang sebelum nama parameter dalam definisi suatu fungsi. Nah, dengan cara ini, fungsi akan menerima kamus argumen dan dapat mengakses item yang sesuai. Menerima kamus ini maksudnya adalah dictionary-nya. Nah, misalnya ini, my function bintang 2 kid. Nah, his last name is kid lname. Nah, di dalam sini ada kata kunci dan juga value-nya, yaitu fname sama dengan Tobias dan lname sama dengan Refsness. Maka yang akan tampil di sini adalah lname-nya, yaitu Refsness. Misalnya kita lihat di sini. Nah, the last name is Refsness. Nah, di sini juga ada namanya nilai parameter bawaan. Nah, contohnya yaitu seperti ini. Def my function country sama dengan Norway. Nah, print I am from country. Nah, di sini ada yang sudah ditetapkan dan ada yang tidak ditetapkan parameternya. Nah, yang ditetapkan parameternya ini akan memasukkan Sweden ini sebagai country-nya. Tetapi karena di sini sudah diinisialisasikan terlebih dahulu, maka jika kita memprint my function dengan tuples yang kosong, maka akan otomatis menambahkan Norway ini ke dalam country-nya. Misalnya contohnya kita ambil contoh di sini. Misalnya di sini apa ya? Misalnya di sini nama sama dengan Raya. Misalnya saya print your name is nama. Kemudian untuk contohnya di sini saya akan menambahkan nama-nama yang lain. Misalnya di sini ada Sri. Kemudian fungsi kita kosongkan, kemudian ini kasih tanda kutip. Kemudian di sini kita panggil lagi. Misalnya di sini Ayah. Nah, kita coba jalankan. Terdapat 3 output di sini. Nah, yang ini your name, untuk yang fungsi yang pertama itu kita masukkan parameter Sri. Nah, your name is Sri. Kemudian untuk pemanggilan yang kedua itu kita tidak memasukkan apa-apa, maka outputnya adalah Raya. Sebagaimana yang diinisialisasikan di sini namanya adalah Raya. Kemudian untuk pemanggilan yang ketiga itu Ayah, maka outputnya adalah your name is Ayah. Kemudian di sini juga ada looping dari sebuah list.
menggunakan loop for. Nah, misalnya ini kita langsung buat. Misalnya kita buat buah seperti yang ada di contoh. Kemudian di sini for x in buah print x. Kemudian kita masukkan listnya di sini. Buah sama dengan, kita buatkan list apel, jambu, mangga. Kemudian kita panggil fungsinya. Oh sorry, yang salah. Fungsi buah. Yang salah nih. Misalnya ini bukan buah ya, misalnya makanan. Maka di sini itu ada makanan. Salah. Oh, maaf. Yang tadi benar buah. Kemudian di sini nah, maka yang akan tampil itu adalah perulangan dari listnya ini berupa apel, jambu, dan mangga. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai Python function. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.